Apa sih bedanya kita memahami makna rezeki yang benar dengan yang salah tadi? Bagi seorang bisnismen, ada pengaruhnya enggak? Kalau kita mau kaitkan dengan materi tawakal kemarin, itu dampaknya sangat dahsyat. Pemahaman rezeki dalam lingkaran manusia, kalau kita petakan mengikuti materi tawakal kemarin, itu bukan kita dudukkan kanan kiri, tapi atas bawah. Tawakal yang benar itu sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Itu kita aplikasikan untuk pemahaman rezeki. Lingkaran yang pertama yaitu yang menguasai manusia, berarti di dalam dada manusia. Ini isinya adalah keyakinan-keyakinan. Itu harus didahulukan sebelum bisnis, sebelum melakukan apa-apa, tolong hatinya, dadanya, perasaannya ditata dulu. Nanti pengaruhnya sangat dahsyat. Kenapa? Kalau kita memulai bisnis dengan tawakal, artinya apa? Yakin bahwa rezeki itu dari Allah. Pengaruhnya apa? Normalnya secara psikologis, secara mental, ibarat kemarin mau berkelahi ya. Yang satu merasa anaknya Pak Lurah, yang satu merasa anaknya petani. Kira-kira yang punya keberanian besar siapa? Anaknya Pak Lurah. Yang anaknya petani belum berkelahi udah lari terbirit-birit. Kenapa? Enggak punya perasaan sama sekali. Itu artinya apa? Enggak punya tawakal. Orang yang tawakal itu berarti apa? Merasa punya backing, yaitu apa? Lurah. Kalau backingnya lurah aja gagah perkasa. Apalagi kalau merasa backingnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang maha kaya raya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa di belakang kita, backing kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa nyali kita ciut? Allah itu maha kaya. Jangankan cuma duit 1 juta, 2 juta. Menciptakan alam semesta aja bisa. Kalau kita merasa ciut, merasa takut, merasa pesimis, itu sama saja kita nggak punya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak punya keyakinan yang benar terhadap rezeki, bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang sekali. Jadi umat Islam tapi nyalinya kecil, cita-citanya pendek, bisnisnya asal-asalan. Oleh karena itu pentingnya lingkaran yang menguasai, yaitu di dalam dada kita, itu diisi dengan pemahaman yang benar terhadap rezeki, pemahaman yang benar terhadap tawakal kepada Allah. Itu akan muncul dalam bentuk apa? Keyakinan pada rezeki itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan berpengaruh, yakin bahwa Allah akan membantu kita. Sudahlah, kita pasrahnya itu pada Allah. Gak usah lirik sana lirik sini, gak usah lihat mertua atau orang tua. Kita masih punya yang jauh lebih hebat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini akan menimbulkan semangat yang luar biasa sebelum kita berangkat cari rezeki. Jadi tolong sebelum kita melangkahkan kaki untuk bisnis, sebelum kita melangkah kaki untuk ikhtiar, sebelum kita melangkahkan kaki untuk mencari rezeki, di dalam dada ini harus sudah dipenuhi dengan keyakinan-keyakinan ini. Kalau enggak ada, percuma, itu sama saja tidak ada tawakal. Tawakal dalam arti saya bekerja, kemudian saya bertawakal. Ikhtiar dahulu baru kemudian bertawakal. Itu pemahaman yang salah. Berarti ketika ikhtiar tidak ada tawakal. Kalau ikhtiar tidak ada tawakal, nggak ada pengaruhnya apa-apa ketika kita bekerja. Padahal yang diharapkan pengaruh ini apa? Menimbulkan energi yang sangat dahsyat. Dengan keyakinan apa? Backing kita adalah Allah. Inilah yang akan menjadi penyangga bagi lingkaran yang dikuasai manusia, yaitu apa? Pada akal manusia. Terus pengaruhnya apa? Kalau kita menginginkan Allah jadi backing kita, yang jadi masalah apa? Allah itu nggak kelihatan. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa Allah akan mendukung kita? Bagaimana kita harus memastikan bahwa Allah akan membantu kita? Tawakal ini harus menyangga akal manusia. Kalau ingin memastikan bahwa Allah membantu kita, itu akan memaksa kita untuk terikat dengan syariat Allah. Tidak perlu melihat Allah, karena Allah nggak kelihatan. Tidak harus melihat wajah Allah, karena nggak kelihatan. Tapi bagaimana kita bisa memastikan Allah akan membantu kita, Allah akan meridhoi kita, Allah akan mensupport kita, Allah akan menjadi backing kita. Caranya gimana? Kalau yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat Allah, maka kita harus yakin seyakinnya bahwa Allah akan membantu kita. Dan kalau kita melanggar syariat Allah, kita harus yakin Allah tidak ridho sama kita. Kalau sukses itu namanya istidraj. Dan kemarin tawakal tidak cukup hanya terikat dengan syariat Allah, tapi harus ditambah apa? Senantiasa terikat dengan sunatullah di dalam mencari rezeki. Kenapa? Kemarin sudah dibahas. Pokoknya kalau orang tidak mau terikat dengan sunatullah, kayak orang Arab Badui, saya lepas untaku dan saya bertawakal. Dimarahi oleh Rasul, ikat untamu dan bertawakal. Kenapa? Melepaskan diri dari sunatullah itu tidak bertawakal dan Allah tidak ridho. Berarti kalau ingin Allah ridho itu minimal 2 tadi. Yaitu apa? Kita harus bisa memastikan bahwa
apa yang kita lakukan, bisnis yang kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan syariat Allah. Yang kedua apa? Kita harus menjalani bisnis sesuai dengan sunatullah. Siapa yang paling tahu sunatullah dengan bisnis kita? Kita harus mencari orang yang paling punya pengalaman dalam bisnis itu. Kejar terus saja.